Selanjutnya, saya meminta kepada jajaran PTPN, hentikan berbagai kegiatan yang mengalih fungsikan lahan. Telah terjadi perusakan kebun teh di Pengalengan Kabupaten Bandung, teman-teman. Ini ada indikasi pengalihan lahan kebun teh menjadi lahan pertanian sayur, teman-teman. Bayangkan puluhan, ratusan, atau bahkan ribuan hektar dirusak, teman-teman. Ingin ada oknum yang ingin mengambil alih dan mengubah perkebunan teh menjadi pertanian sayuran, teman-teman ya. Dan Kang Deddy Mulyadi menekankan Bupati Bandung dan kepolisian agar segera bertindak, teman-teman ya. Bahkan Kang Deddy Mulyadi juga menekankan kepada PTPN agar segera melakukan rehabilitasi area perkebunan teh. Kalau memang PTPN tidak sanggup untuk kemudian segera melakukan rehabilitasi, maka Pemprov Jabar yang akan turun tangan, walaupun biayanya tidak sedikit, teman-teman ya. Kita lihat dulu nih bagaimana Kang Deddy Mulyadi memberikan atau merespon perusakan kebun teh yang ada di Pengalengan Kabupaten Bandung ini, teman-teman. Tapi sebelum saya tampilkan, jangan lupa di like, komen, dan subscribe terlebih dahulu. Silahkan. Nah, inilah satu bukti, barang bukti ya. Ini kawasan yang diindikasikan akan ditebang oleh mereka, akan dijarah. Ya, ini istilah mereka, inilah patok. Patok, kami dari EPHJ melihat satu kondisi yang ini bukti satu kebiadaban terhadap lingkungan dan penyengsaraan rakyat ini. Jadi reformasi agraria yang masuk ke wilayah-wilayah ini wilayah catchment area. Tanaman teh adalah tanaman pelindung. Yang kita bisa saksikan hari ini, dampak dari semua itu yang kita khawatirkan terjadi pergerakan masif kelompok agraria masuk di dalam wilayah-wilayah yang memang dia reformasi agraria masuk ke wilayah-wilayah seperti ini. Dan ini terjadi. Dan ini suatu kejahatan. Terbukti suatu kejahatan. Tanaman produktif, tanaman yang bisa menghidupi sekian banyak orang, ini dijarah. Apa kita nggak sedih melihat ini? Dan itu mereka semua adalah penjahat. Dan itu harus ditangani secara hukum. Kalau bicara teori soal ekologi segala macam, itu sudah jelas ini salah. Dan negara nggak boleh kalah oleh tindakan seperti ini. Kebiadaban ini sudah terlalu. Dan kita tidak bisa mentolerir hal-hal yang demikian. Reformasi agraria di kawasan seperti ini adalah suatu kejahatan. Dan itu harus ditindaklanjuti. Aparat kepolisian ini harus bertindak tegas, bukan hanya sekedar basa-basi. Ini fakta. Dan kita lihat di sini kejadian ini adalah kejadian dampak daripada aksi demo mereka, kemudian yang diterima oleh menteri segala macam, DPR. Hari ini kita bisa saksikan betapa masifnya gerakan mereka. Ini di satu titik mungkin sekitar setengah hektar. Beberapa titik lagi itu di bawah sana ada. Jadi bukan hanya itu. Dan mereka sudah mematok di kawasan sana. Nanti kita lihat patoknya. Itu kawasan yang akan dijarah. Kawasan negara. Dan disinyalir kelompok ini adalah kelompok Serikat Petani Pasundan. Yang memang secara prakteknya mereka akan menduduki dan merambah. Dan baru mereka mengajukan reformasi agraria, mensertifikasi, dan ini sudah disertifikasi oleh kelompok agraria bagian yang akan dijarah. Nah, penjarahan inilah yang kita tidak bisa mentolerir. Dengan alasan HGU habis, padahal soal itu banyak hal itu. HGU habis itu tidak menjadi persoalan menjadi tanah bebas. Siapapun bisa menjarah ini, dan itu tidak dibenarkan. Ada proses yang harus dilalui, dan itu yang tidak pernah dilalui oleh dia. 2022 makin marak. 2019, jadi kalau total yang sudah dijarah di kawasan kebun sini, itu sekitar 80 hektar. Lebih ya? Lebih. Hampir 100 hektar. 100 hektar sudah. Dan belum ada penanganan secara hukum di sini. Seperti negara ini tidak ada punya aturan hukum. Dan negara kalah di sini. Nah, inilah satu bukti, barang bukti ya. Ini kawasan yang diindikasikan akan ditebang oleh mereka, akan dijarah. Ya, ini istilah mereka, inilah patok. Patok mencirikan wilayah mana yang sudah harus mereka akan lakukan seperti yang tadi kita lihat di sana. Ini akan menyatu kawasan ini. Tadi kita juga sudah lihat di sana ya. Nah, inilah buktinya.
di kawasan sana. Dan ini harus ditindak tegas memang. Indikasi ini sudah ada dan ini segera harusnya aparat menindak. Karena ini belum kejadian. Kawasan ini kebayang kalau ini juga sampai habis setelah yang di sana nyambung ke sini habis, ini akan berkurang catchment area dan ini akan membahayakan semua yang ada di kawasan bawah sana. Dan longsor ini bisa akan terjadi di sini. Ini sudah merupakan satu kejahatan dan tidak bisa dibiarkan begitu saja. Aparat penegak hukum sudah harus bertindak. Barang bukti sudah jelas ya? Ya, barang bukti sudah jelas. Dan tindakan awal adalah mengamankan barang bukti sekarang. Aparat tuh. Jelas ini sudah ada. Yang ditebang sudah ada, indikasi yang akan dibabat sudah ada. Nah, keseriusannya itu yang kita tuntut kepada petugas keamanan. Negara nggak boleh kalah dengan tindakan semena-mena kayak begini. Selanjutnya, saya meminta kepada jajaran PTPN, hentikan berbagai kegiatan yang mengalih fungsikan lahan, menyewa-nyewakan areal PTPN ke berbagai pihak yang peruntukannya bukan untuk kepentingan perkebunan. Karena langkah-langkah itulah yang memicu para pihak memanfaatkan areal-areal PTPN untuk dirubah peruntukannya untuk kepentingan-kepentingan lain. Kalau menjadi pimpinan PTPN, jajaran direksi PTPN, maka usahanya di bidang perkebunan, bukan di bidang properti, bukan di bidang-bidang lainnya yang bertentangan dengan prinsip-prinsip pengelolaan lahan. Jadikan kembali areal-areal perkebunan, teh dan karet, kembalikan lagi menjadi teh dan karet. Jangan dibiarkan kosong. Apabila areal-areal itu kosong dan PTPN tidak memiliki kesanggupan untuk melakukan penanaman, mari kita bekerja sama, hijaukan kembali seluruh areal perkebunan di Jawa Barat sesuai dengan jenis tanaman yang layak untuk lingkungannya dan libatkan masyarakat untuk menjadi pekerja atau pengelola atau penggarap dan mendapat upah yang layak. Inilah arah dan kebijakan yang akan kami tempuh. Ada pelepasan nggak? Nggak ada Pak, nggak ada pelepasan. Ada kalau nggak sama pemerintah, Pemprov atau Pemprov. Bayar cara oke. Bisa karola. Besok ngaji Tara. Malam Jumat setiap malam. Malam. RW sekarang. RW 22. Oh iya. RW, ya dibaca-baca es baku aja diapit. Ya siap Pak. Dibisikin ya. Eta anu kurang kali anu eta. Bakar. Itu Pak Puntang rumahnya Pak. Ini. Kabur dia, kasihan kita hanya mau tahu aja. Pemotongan teh di Kecamatan Pangalengan. Mohon dukungan masyarakat Kecamatan Pangalengan untuk sama-sama mengawal dan memperhatikan lingkungan. Kita hijaukan Pangalengan ini. Kita bersama komoditi utama di Pangalengan ini terkenal kebun teh. Mari seluruh masyarakat kita sama-sama jangan terpengaruh atau tergiur oleh bayaran oleh tengkulak, oknum tengkulak untuk merusak alam Pangalengan ini. Perkembangan kasus pengerusakan di kebun teh Pangalengan dapat kami informasikan bahwa ada laporan-laporan sebelumnya. Jadi pertama kami jelaskan dulu untuk laporan sebelumnya itu sudah naik ke penyidikan. Kami sudah memeriksa beberapa saksi. Saat ini sedang melakukan pendalaman terkait peran masing-masing, termasuk kita akan mengejar aktor utama. Kita akan mengejar siapa orang yang mendanai atau sebagai donatur yang memberikan uang
kepada masyarakat untuk melakukan penebangan pohon-pohon teh ini. Itu yang pertama dulu ya. Udah naik penyidikan, ada 2 laporan polisi. Kemudian untuk kejadian tanggal 25, kami juga sudah melaksanakan olah TKP, melaksanakan serangkaian penyelidikan, dan sudah muncul nama-nama atau sudah teridentifikasi nama-nama yang melakukan penebangan. Sama kami akan melakukan pendalaman siapa aktor ya. Tentunya kami Polresta Bandung akan terus mengungkap peristiwa ini sesuai dengan SOP yang ada, dan kami tetap akan mengejar siapa aktornya ya. Sehingga ke depan tidak ada lagi hal yang serupa. Hasil olah TKP ini ada 3 lokasi. Pertama di Bojongwaru, kemudian di Cipicung 1, Cipicung 2 ya, di Kebun Malabar ini. Totalnya ini lebih kurang sekitar 14 hektar yang telah dirusak ya. Jadi ini merupakan identifikasi awal ya, yang menjadi pintu masuk kami Polresta Bandung untuk melakukan serangkaian penyidikan. Kami sangat hati-hati karena jangan sampai ini nanti misalnya mengorbankan masyarakat kecil. Oleh karena itu kami mengejar aktornya, sehingga ke depan edukasi sangat penting kepada masyarakat untuk tidak menerima iming-iming ya, dari siapapun melakukan penebangan kebun teh ini, karena kita tahu dampaknya sangat bahaya. Kebun teh ini juga ada peraturan gubernur kalau nggak salah ya, tidak boleh alih fungsi kalau nggak salah ya. Saya belum membaca peraturannya, saya hanya mendapat informasi. Karena apa? Sudah dikaji secara lingkungan. Kalau Pengalengan ini kebun teh ini ditebang secara sembarangan ya dan brutal, ini nanti dampaknya bisa, mohon maaf, mungkin seperti hari ini Sumatera ya, bisa banjir. Nah, ini yang kita cegah ya. Kami juga berharap masyarakat ini bisa tersampaikan, teredukasi ya, bahwa bahaya banjir ini luar biasa. Jadi kami menghimbau kepada aktor-aktornya ini ya, tolong hentikan karena kami sedang mengejar Anda ya. Yang babat siapa? Nggak tahu Pak, yang babat mungkin. Masa nggak tahu? Ngomong aja. Nggak usah bohong loh Pak. Bapak nggak usah juga pura-pura karena takut. Orang polisi udah telepon saya kok. Udah tahu pelakunya siapa, yang nyuruhnya siapa. Nggak, Pak, yang babat itu malam. Malam. Bapak orang situ. Nggak mungkin orang nggak tahu. Sangaran. Seorang petani kapital. Oke, orang kaya. Ya, mohon. Dia sudah punya areal berapa? Di 140 hektaran ya. Dia punya tanah siapa 140 hektar? Yang negara Pak, BUMN. Cara memperoleh tanah BUMN-nya bagaimana dia? Ya, saurna apa cenah da PTPN geus PA KGU-na bebas da ulah. Oke, kalau begitu semua rakyat Indonesia boleh ngambil tanah. Tak gitu Pak, mentak nafsu teh Pak. Pak, betul. Oke, jadi udah, tapi sekarang udah berproses. Ya Allah, ada tindakan dengan waktu tidak lama. Terus dia sekarang sudah nanam kentang. Asli Pak, seueur pisan sedih Pak. Menghadap Pangalengan katinggalina kan hanya unggul tanah Pak. Dari penebangan pohon teh itu yang dilakukan secara ilegal, ada alasan atau tidak menimbulkan banjir? Iya Pak. Sampai ke jalan Pak, lumpurna Pak. Saya sih tidak berkepentingan dengan tanah PTPN. Ya, saya tidak berkepentingan dengan tanaman apapun. Ya. Saya hanya berkepentingan persoalan lingkungan. Kalau kebun tehnya habis, maka bencana akan datang. Itu aja kepentingan Pak, saya. betul Pak. Nah, kalau bencana akan datang, pemerintah lagi yang harus mikir. Ada berapa petani penggarap di situ? Banyak Pak. Enggak, pertanyaan saya ada berapa? Ratusan orang. Ratusan orang. Saya ngomong begitu, saya itu tidak mungkin ngambil tindakan tanpa solusi. Jadi rencana saya, para petani itu nanti akan dikasih program menanam teh kembali. Nah, kemudian dari mulai penanaman, pemupukan, sampai teh besar, semuanya dibiayai oleh Pemprov Jabar. Misalnya di situ upah macul berapa? 25.000. Hah? 25.000 Pak, sampai taruhan. 20.000. Jadi kalau oleh provinsi diupah misalnya 75.000 udah mahal. Sejahtera. Sejahtera Bapak. Hah? Mantap. 2 kali lipat. Itu cukup. Wah, cakap Pak. Berkah eta Pak. Bisa ya. Enggak lamun Pemprov misalnya taruhlah misalnya antara hayang loba supaya rakyatnya digawe 50.000 udah. Pak gede milik pisan tuh Pak, eta mah berkah Pak, terbaik. Daripada alam rusak biar recovery. Eta bener Pak, sepakat. Ya sudah, warga yang nanam ngerusak kebun teh hentikan. Kalau masih merusak pidana loh, saya tangkap. Nanti Polda yang nangkap. Prinsip dasar kita ini adalah satu, aset negara selamat, yang kedua alam selamat, rakyatnya makan.
Udah selesai. Siap. Siap, Pak? Siap, Pak. Siap, Nuhun. Oke, beres. Ya, viral di medsos, Deddy Mulyadi soroti perusahaan kebun teh Pengalengan, teman-teman. Ya, ini saya baca dari kompas.com. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengomentari video viral demonstrasi sejumlah pekerja perkebunan teh yang memprotes pengalihan lahan teh menjadi pertanian sayuran di Kecamatan Pengalengan, Kabupaten Bandung. Dalam video yang beredar, para pekerja perkebunan mengungkapkan protes mereka terhadap penyerobotan lahan dengan memotong tanaman teh. Peristiwa ini bukanlah yang pertama. Sebelumnya, pada 22 April 2025, aksi serupa juga dilakukan oleh pekerja perkebunan teh. Video aksi protes tersebut menarik perhatian banyak pihak, termasuk Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang mengunggah video di akun Instagram pribadinya. Dalam video tersebut, Deddy Mulyadi meminta Kapolda Jawa Barat untuk menyelesaikan dugaan penyerobotan lahan di perkebunan teh Pengalengan dan meminta Bupati Bandung Dadang Supriyatna untuk segera mengambil tindakan. Aksi demonstrasi ini dilakukan oleh Serikat Pekerja Perkebunan Teh Korwil Cini Ruan dan Kertasari di lokasi kebun teh yang ditebang oleh penjara. Mereka menolak upaya pengalihan lahan dan melakukan unjuk rasa di pabrik teh Malabar untuk menuntut perlindungan dari PTPN serta tindakan tegas untuk menghentikan penyerobotan kebun teh. Camat Pengalengan, Vena Adriawan, mengonfirmasi insiden tersebut dan menyatakan bahwa oknum yang merusak kebun teh berusaha beralih ke usaha pertanian sayuran. Kembali terjadi okupasi kebun teh. Praktik itu menyebabkan lahan garapan pemetik teh kian berkurang. Pemetik teh menuntut perkebunan PTPN memberikan perlindungan supaya bisa bekerja dengan aman, ujar Vena melalui sambungan telepon. Tuntut kesejahteraan. Selain itu, pemetik teh juga menuntut peningkatan kesejahteraan dan meminta pihak perkebunan untuk mengambil langkah tegas menghentikan praktik okupasi oleh pihak tertentu atas kebun teh. Hingga saat ini pihaknya terus melakukan koordinasi dengan PTPN Regional 2 untuk menangani masalah ini. Menurut informasi yang diterima, PTPN kekurangan personel untuk mengawasi dan mencegah pengalihan kebun teh menjadi pertanian. Oknum melakukan perbuatan diam-diam di tengah malam. Petugas PTPN mengontrol atau melakukan pengamanan di blok A, tetapi blok lain dijarah. Kami mendengar bahwa kekurangan personel membuat PTPN kesulitan mengontrol total luas lahan yang sekitar 6.000 hektar. Oh ya, jelas lah, 6.000 hektar itu luas sangat, itu sangat luas. Vena menambahkan bahwa sekitar 60 hektar kebun teh di wilayah setempat telah terokupasi. Dengan kondisi tersebut tersebar di beberapa titik. Beberapa waktu lalu pihaknya bersama PTPN dan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Pengalengan sempat menanami bibit teh pada lahan yang terokupasi, namun pihak yang tidak bertanggung jawab kembali merusaknya. Bajingan memang. Sementara itu, salah satu staf PTPN Regional 2 Kebun Malabar yang meminta untuk tidak disebutkan namanya mengatakan bahwa petugas terus berupaya mencegah pengalihan kebun teh menjadi lahan penanaman sayuran dengan melakukan piket 24 jam. Kami menempatkan petugas dan memperlakukan piket 24 jam di beberapa pos, namun karena kekurangan personel, pengawasan tidak bisa dilakukan secara bersamaan di seluruh pos. Misalnya, piket berlaku di 6 pos, tetapi oknum menumbangkan pohon teh di lokasi yang tidak terawasi. Kami terus berpindah pos, tetapi oknum berulah di titik lain. Terus seperti itu, kucing-kucingan. Pihaknya mencatat bahwa upaya yang mengatasnamakan masyarakat telah menggerus sekitar 143 hektar kebun teh dari tahun 2024 hingga 20 November 2025. Gila. 143 hektar dengan rata-rata populasi 10.000 pohon per hektar. Hampir 1,5 juta pohon hilang akibat penyerobotan ini. Pihaknya menganggap kondisi ini sebagai persoalan serius dan meminta aparat penegak hukum untuk segera mengambil tindakan terhadap oknum yang merusak kebun teh. Bagi kami, ini bukan sekedar soal perusahaan, tapi sangat peduli akan kelestarian lingkungan. Ya teman-teman, ya jadi begitu kronologinya. Jangan lupa di komen, share, like, dan subscribe. Terima kasih.